Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد Fa ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Bapak ibu saudara dan juga adik-adik, semoga Allah azza wa jalla senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan buat kita semua untuk kembali bersama-sama tawasi bil haq wa tawasi bis sabr. Sama-sama untuk saling mengingatkan agar kita terus berada di atas al-haq dan saling mengingatkan agar kita terus bersabar di atas kebenaran. Karena kebenaran memang harus diperjuangkan, harus dipelajari, difahami, kemudian juga diamalkan. Setelah itu seorang hamba hendaknya bersabar dengan kesabaran yang tinggi saat menjalankan ilmu yang sudah dia ketahui, saat mengetahui kebenaran dan meyakininya, dan terus istiqamah di atas agama Allah Azza wa Jal sampai ajal datang kepada dirinya. Ayyuhal hadirun rahimakumullahu ta'ala, materi kita pada kesempatan malam hari ini berjudul mengingat kembali musuh nyata kita. Ini merupakan episode kelima begitu Pak Bu ya. Dalam rangka kita mengingatkan diri kita masing-masing tentang sesuatu yang sebenarnya sudah kita ketahui. Karena hati itu perlu terus diingatkan, bahkan kadang perlu diperingatkan dengan tegas agar ingat kembali, sadar kembali, dan kemudian kembali di atas jalan yang benar. Kita dahulu di pertemuan pertama sudah bersama-sama mengkaji tentang tujuan penciptaan kita di dunia ini, yaitu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita juga sudah belajar tentang tujuan diturunkannya Al-Quranul Karim sebagai hidayah bagi kaum muslimin. Kita juga sudah belajar bersama di majelis yang mulia ini tentang kewajiban kita terhadap ilmu yang sudah kita pelajari. Dan berikutnya adalah kita pun sudah belajar bersama tentang apa tujuan dari sholat yang kita kerjakan. Nah, saat seseorang berusaha untuk memenuhi tujuan-tujuan besar ini, untuk ibadah kepada Allah Ta'ala setiap hari, untuk mengagungkan dan menomorsatukan petunjuk Al-Quranul Karim sebagai petunjuk bagi dirinya setiap hari, kemudian dia berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah dia ketahui dari ilmu-ilmu yang dipelajari di majelis ilmu. Dia pun sudah tahu tentang keharusan dia atau intisari dari salat adalah khusyuk yang nanti akan membuahkan ya, rasa takut kepada Allah, dan dia pun kemudian akan jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Ini adalah tujuan-tujuan yang mulia. Sekarang pertanyaannya, apakah ada pihak yang menginginkan kita itu menyimpang dari tujuan-tujuan ini? Apakah ada pihak yang menginginkan kita tergelincir jauh dari tujuan-tujuan ini?
Atau apakah ada orang yang menginginkan kita murtad dan masuk neraka, wa na'udzubillah min dzalik, dengan abadi? Ayyuhal hadirun rahimakumullah taala. Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan tentang musuh nyata seorang hamba, yaitu asy-syaitan. Syekh Ibrahim Ibn Amir Ruhaili hafizahullah taala dalam kitab beliau yang berjudul Wasaya wa Taujihat fi Fiqh Ta'abbud Rabbil Bariyat, di poin ke-7 beliau mengatakan, i'lam anna syaitana adukal mubin. Sungguh syaitan itu, ketahuilah sungguh syaitan itu musuhmu yang nyata. Dari mana kita tahu kalau syaitan itu musuh yang nyata buat kita semua? Kama akhbara bidzalika rabbuka, sebagaimana Rabbmu telah mengabarkan itu kepada engkau, kepada para hambanya, kepada kaum muslimin melalui Al-Qur'anul Karim. Di antaranya fi qaulihi innasyaitana lil insani aduwwum mubin. Sungguh syaitan itu bagi manusia merupakan musuh yang nyata. Surah Yusuf ayat 5. Ini salah satu ayat yang menunjukkan bahwa syaitan itu aduwwum mubin, musuh yang nyata bagi manusia, bagi hamba-hamba Allah Ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya sudah mengabarkan kepada kita semua tentang siapa yang menjadi musuh besar kita, musuh nyata kita ini. Dia adalah syaitan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya seseorang pun perlu tahu siapa orang-orang yang mencintai dengan sejati, siapa musuh-musuh yang membencinya dengan sejadi-jadinya, sehingga kemudian dia akan berhati-hati terhadap musuh yang suatu saat kalau ada kesempatan berusaha menjerumuskan dia, berusaha mengalahkan dia, berusaha membinasakan dia. Ini dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang mencintai, ada orang yang membenci. Namun di sini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, musuh yang Allah sebut yaitu syaitan ini Allah sebut dengan musuh yang nyata. Syaitan disebut syaitan karena dia tamarrada, suka menentang, suka keras kepala, jauh dari kebaikan, jauh dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Perbuatannya semua buruk ya. Nah, kenapa disebut dengan aduwwum mubin, musuh yang nyata? Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan karena dia la ya'muru illa bisu wal fahsya wa ma bihi dhararu alaikum. Di syaitan itu kenapa disebut sebagai musuh yang nyata? Ya. Karena dia tidaklah memerintahkan seseorang kecuali keburukan, asu wal fahsya, dan kekejian-kekejian ya. Dan juga tidaklah memerintahkan hamba-hamba Allah Azza wa Jalla kecuali sesuatu yang akan menimbulkan dharar, mara bahaya bagi mereka. Jadi tidak ada baik-baiknya sedikit pun. Enggak akan pernah berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Keinginannya adalah menjerumuskan manusia atau hamba Allah Azza wa Jalla kepada neraka. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabil jahim. Sungguh syaitan itu mengajak golongannya untuk menjadi termasuk penghuni jahim yang kekal abadi di dalamnya. Ini keinginan syaitan, musuh yang nyata. Atau dikatakan sebagian ulama, kenapa disebut musuh nyata? Karena zahirul adawah, dia itu permusuhannya sangat nyata. Sementara posisinya itu kita dalam tanda kutip kalah ya. Innahu yarakum huwa wa qabilu min haitsu la tarawnahum. Dia itu bisa melihat kalian di saat kalian tidak bisa melihat dia.
Dan Nabi SAW juga menyatakan ma minkum illa wa ma'hu syaitan. Tidaklah ada di antara kalian kecuali syaitan bersama dia. Atau dalam riwayat yang lain ma minkum illa wa qad wukila bihi qarinuhu minal jin. Tidak ada seorang dari kalian kecuali ada qarin, jin qarin yang menyertai dia. Di musuh yang nyata, dia dekat dan dia itu berpengalaman, tidak pernah merasa bosan ya untuk terus membisiki atau menggoda hamba Allah Azza wa Jalla supaya bisa memenuhi atau menyambut keinginan-keinginannya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Allah Ta'ala sudah menyampaikan sumpahnya syaitan, sumpahnya iblis ya. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi izzahmu ya Allah, aku benar-benar akan menyesatkan mereka. Ini janji dari syaitan, janji dari iblis, akan betul-betul menyesatkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, akan menyesatkan anak-anak Adam. Nah, permusuhan syaitan dengan anak Adam sudah terjadi waktu sejak dahulu kala ya. Ketika dia diperintahkan untuk sujud, tapi kemudian aba wastakbara, dia enggan dan takabbur, tidak mau melakukan atau tidak mau menyambut perintah Allah Azza wa Jalla untuk menghormati Adam dengan bersujud kepadanya. Dia sombong, dia enggan, dia takabur, tidak mau memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala pun tetapkan dia sebagai makhluk yang binasa, jauh dari kebaikan, dari rahmat dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis ini bersumpah, kami atau saya akan menyesatkan mereka, betul-betul akan menyesatkan mereka. Ayyuhal hadirun rahimakumullah taala. Setelah seorang hamba mengetahui tentang masalah ini, bahwa musuhnya yang nyata adalah syaitan, maka hendaknya menjadikan syaitan sebagai musuhnya yang nyata. Hendaknya mengambil sikap yang tepat sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Syaitan itu musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia musuh. Anggaplah dia musuh. Jangan pernah bersahabat dengan syaitan. Jangan pernah mendengar bisikan-bisikan syaitan atau godaan-godaannya. Pandanglah dia sebagai musuh. Musuh yang ingin sekali menghancurkan kehidupan akhiratmu. Betul-betul ingin menghancurkan kehidupan dunia dan akhiratmu. Syekh Ibrahim rahimahullah wa hafizahullah mengatakan, fal wajib 'alal muslim an yakuna 'ala hadharin minal masaid allati nasabaha syaitan lil insan. Maka menjadi kewajiban seorang muslim agar dia itu berhati-hati terhadap jerat-jerat atau jaring-jaring yang dibuat syaitan untuk manusia. Ada jaring, ada jerat-jerat ya untuk menjerat manusia, untuk melumpuhkan manusia. Wa ayyakuna faqihan bi ma'rifatiha, dan hendaknya seorang muslim itu faqih, faham tentang jerat-jerat syaitan tersebut. Kalau biasanya faqih itu untuk masalah fikih ya, untuk masalah hukum agama, tapi hakikatnya faqih itu ya orang yang faham. Faham, mengerti, kalau di sini faham tentang jaring-jaring atau jerat-jerat syaitan yang dilontarkannya untuk manusia. Hatta la yaqa' fiha, agar dia tidak terjatuh di dalamnya,
kama yakunu faqihan bi'ibadatihi kaifa yuaddiha, sebagaimana dia pun harus faqih, harus mengerti dengan ibadahnya bagaimana cara mengerjakannya dengan baik. Nasihat bagi Syekh dari Syekh hafizahullah taala, karena kitab beliau memang isinya wasaya wa taujihat, nasihat-nasihat dan arahan-arahan. Beliau sampaikan agar kita ini ala hadarin, berhati-hati, selalu sigap terhadap bisikan-bisikan syaitan, terhadap langkah-langkah syaitan, jerat-jerat syaitan. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Azza wa Jalla menyampaikan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Kata sebagian ulama tafsir, ini menunjukkan bahwa syaitan saat menarik atau menyeret manusia kepada yang diinginkannya itu langkah demi langkah, selangkah demi langkah, setahap demi setahap. Kalau tidak berhasil ini, maka dia ada plan B, istilah orang sekarang. Ada plan berikutnya, ada plan berikutnya, ada langkah berikutnya. Supaya kalau memang dia tidak bisa terjerumus ke dalam kekufuran, minimal dia terjerumus ke dalam bid'ah. Dan begitu seterusnya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Jadi setelah kita diperintah Allah Azza wa Jalla agar menjadikan syaitan sebagai musuh, ya, kita pun diperingatkan oleh Allah Azza wa Jalla jangan pernah mengikuti langkah-langkah syaitan, bisikan-bisikannya, was-was yang dia tiupkan ke hati hamba. Kalau ada bisikan-bisikan agar orang berbuat jelek, berarti itu dari syaitan. Atau menunda-nunda kebaikan, berarti itu dari syaitan. Ayyuhal hadirun rahimakumullah taala. Para ulama sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibrahim Ruhaili sudah menulis buku-buku tentang tipu daya syaitan. Karena syaitan itu Allah taala sebut dengan istilah al-gharur. Apa al-gharur itu, Pak, Bu? Wala yaghurrannakum billahil gharur. Janganlah sampai al-gharur, penipu ulung ini menipu daya kalian tentang Allah Azza wa Jalla. Al-gharur yang Allah sebutkan dalam surah Fatir, tafsirnya kata Ibnu Abbas adalah asy-syaitan, penipu yang sangat menipu, penuh tipu daya. Ulama sudah menulis beberapa kitab tentang tipu daya syaitan, ya. Seperti Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam Talbisu Iblis, tipu daya iblis, atau Ighathatul Lahfan karya Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, dan yang lain-lain dalam rangka nasihat bagi umat, ya. Bagaimana tipu daya syaitan itu sampai kemudian seorang hamba itu jauh dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau memang syaitan tidak berhasil menjerumuskan dia ke dalam kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ibrahim Ruhaili menyampaikan kemudian beberapa jerat syaitan atau jaring-jaring yang menjerat manusia. Yang pertama adalah tasbitul lisan bitta'ah, anit ta'ah. Menggembosi manusia, menggembosi semangatnya dari berbuat ketaatan kepada Allah. Bukan langsung melarang, jangan kamu lakukan, jangan kamu kerjakan ini, tapi digembosi semangatnya. Sebagai contoh, jadi misalnya ada seseorang mau bangun malam untuk qiyamul lail, maka ada bisikan-bisikan yang datang, ada godaan-godaan yang datang. Salat malam itu kan sunnah, ngopo kok salat gitu? Kenapa salat? Kamu kan sudah menjaga salat 5 waktu dengan baik, sudah salat 5 waktunya di masjid dengan jamaah misalnya. Kalau ibu-ibu misalnya sudah melakukan salat waktu di awal waktu, sudah baik. Kenapa kamu mau capek-capek untuk salat malam? Ada bisikan seperti itu.
Akhirnya kalau orang kemudian tergoda dengan bisikan ini, akhirnya tidur lagi sampai subuh. Ini jerat yang pertama, membuat orang itu berat melakukan kebaikan. Yang kedua, at-taswif. Masih ada bisikan-bisikan. Tapi bisikannya lain ketika langkah pertama tadi ini tidak berhasil. Orangnya tetap melaksanakan sholat malam. Ketika dia akan bangun malam, bisikannya berupa nantilah. Masih jam 12 misalnya. Tidur dululah, kamu kan capek dari kantor. Tidurmu baru jam 10 malam misalnya. Ada bisikan-bisikan seperti itu. Nanti sajalah. Nanti kalau akhir malam kamu bangun, itu kan waktu yang terbaik ya. Bisikan-bisikan semacam itu. Akhirnya tidur lagi, dan akhirnya tidak jadi melakukan sholat malam karena digoda dengan penyakit tasfif, menunda-nunda. Nantilah. Nah, kira-kira kalau kita ditanya Bapak Ibu Allah Ta'ala, berapa kali kita kena semacam ini? Mau sholat duha, nantilah. Terlalu pagi jam 7 sholat duha, nantilah. Akhirnya apa? Lupa dan kemudian tidak melaksanakannya sama sekali. Ini keberhasilan dari syaitan. Nah, silakan kita tanya kepada diri kita masing-masing, kapan terakhir kita sholat malam? Kemudian kira-kira apa alasan kita tidak sholat malam? Kapan kita sholat duha dan kapan terakhir kita sholat duha? Kenapa kita meninggalkannya? Kalau kita telusuri ya, tidak lepas dari kita sudah berhasil menjadi korbannya syaitan. Nasallallahu as-salamah. Akhirnya manusia pun tidak merasa eman, tidak merasa menyesal ketika tidak melaksanakan sholat malam, tidak melaksanakan sholat duha atau baca Quran dan lain sebagainya, karena sudah berhasil terjerat oleh jerat dari syaitan. Kalau yang kedua tidak berhasil, ikhwani wa fadhi fillah rahimakumullah ta'ala, maka seorang hamba akan digoda dengan bisikan-bisikan saat mengerjakan ibadah tersebut. Langkah pertama gagal, langkah kedua gagal, langkah ketiga orang itu ternyata tetap sholat. Orang itu ternyata langsung wudu. Tidak mau mendengar bisikan-bisikan yang buruk ini. Dia sholat, dia wudu. Apa yang dilakukan syaitan? Menggoda orang tersebut saat melakukan ibadah agar ibadahnya rusak atau minimal pahalanya berkurang, tidak sempurna. Orang sholat malam tentu dia butuh taharah, berwudu. Sekarang pertanyaannya, bukankah ada Pak Bu orang yang karena was-was wudunya rak barbar? Ya apa tidak? Saya punya teman tuh, wudu untuk duhur selesainya hampir asar. Seolah-olah ini masa sih ada. Karena orang itu mendengar bisikan-bisikan syaitan, wudumu kurang, padahal sudah benar. Air sampai ke siku, sampai ke sini ya. Kemudian orang sudah menyela-nyela jarinya dengan air ya. Artinya semuanya sudah terbasahi, yang wajib dibasahi sudah terbasahi ya sudah. Tapi kadang-kadang ini niatmu kurang bagus ya. Niatmu kurang mantap atau apalah ya, sehingga orang mengulang wudunya lagi. Apalagi yang melakukan ibadahnya dengan niat yang dilafadzkan, ini akan lebih mudah untuk digoda syaitan. Wah, niatku kurang klik dengan hati misalnya. Wudunya digoda, kemudian sholatnya juga digoda.
Sebagaimana disampaikan Nabi SAW ketika seseorang itu sholat, maka syaitan datang. Ada bisikan-bisikan, udkur kada, ingatlah ini. Ma lam yakun yadhkuruha min qabl. Padahal dia sebelumnya enggak ingat apa-apa ya. Jadi kalau kita kemudian pas sholat kok ingat kunci yang kita cari ya karena itu. Nah sebelumnya kita enggak ingat apa-apa, kemudian kok ingat hal-hal tersebut. Ini syaitan sudah masuk ingin menggoda seorang hamba dalam sholatnya setelah dia gagal dari langkah pertama, kedua dan berikutnya ya. Langkah pertama dan kedua. Langkah berikutnya, tatkala syaitan gagal menggoda manusia melalui 3 langkah pertama, dia akan tiupkan pada seorang hamba yang telah melakukan ibadah tiupan untuk ta'ajjub atau ujub dengan ibadahnya. Wah, kamu sekarang sholat malam, tonggo-tonggomu dorak sholat gitu ya. Dicontohkan sholat malam biar mudah ya, karena ini termasuk ibadah yang penting. Tapi tidak sedikit orang yang melalaikannya. Kamu sholat sementara teman-temanmu tidak sholat, berarti kamu itu top markotop gitu. Ada bisikan semacam itu. Top markotop, teman-temanmu belum baik, belum mengamalkan ilmu, kamu sudah mengamalkan ilmu. Akhirnya dia pun membesar gitu ya, besar kepala, takabur. Oh ya gitu. Langkah berikutnya ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Kalau syaitan tidak berhasil menggoda manusia melalui langkah keempat, maka dia goda manusia dengan agar dia bercerita tentang amal solehnya. Walaupun kadang-kadang diniati dengan niat yang baik ya. Cerita pengalaman tentang dirinya, bagaimana saya bisa sholat malam rutin gitu misalnya gitu ya. Testimoni gitu ya, tentang cara atau tips sholat malam supaya bisa rutin, cerita. Tapi akhirnya syaitan pun masuk dan akhirnya dia lupa bahwa dirinya tuh harus menjaga keikhlasan ketika dia ibadah dan setelah ibadah. Orang-orang pun kagum, luar biasa Pak, Bu, jenengan itu luar biasa. Kok bisa semacam itu, kita nggak bisa gitu. Akhirnya dia tambah, Masya Allah, senang. Itu sebenarnya pintu atau salah satu jerat dari syaitan. Dan ibadah yang paling sering diceritakan orang itu ibadah apa Pak? Haji. Ya Pak tidak? Paling sering diceritakan orang ibadah haji dan umrah. Ada foto di ruang tamu ya, waktu di Ka'bah misalnya. Ada foto pas naik onta dipasang di ruang tamu juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada perintah khusus, sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Padahal salat juga harus karena Allah, zakat juga harus karena Allah, ibadah-ibadah lain juga demikian. Tapi kenapa ada penekanan khusus ya? Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Dikatakan Imam Al-Qarafi rahimahullah, karena pintu riya untuk cerita tentang ibadah haji itu sangat terbuka ya. Orang cerita, bahkan kadang-kadang nggak ada hubungannya pun cerita ya. Oh, sedang makan bakso nih di warung ini. Kemudian Pak Haji cerita, oh dulu saya waktu di Mekah baksonya bakso ini enak, tapi larangnya pol. Padahal tidak ada apa-apa, dia tiba-tiba cerita, dulu saya makan bakso di Mekah waktu haji, atau dulu saya makan bakso di Madinah waktu haji.
dia ternyata tiba-tiba bicara tentang itu. Berarti ingin menunjukkan, saya dulu pernah haji loh. Saya dulu pernah berhaji, pernah umrah. Nah ini juga merupakan jaring-jaring atau jerat-jerat dari syaitan. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala. Jerat syaitan berikutnya adalah menghiasi manusia untuk menghibur diri dengan maksiat. Menjerat manusia. Jadi setelah gagal di tahapan-tahapan ini dan langkah-langkah ini, dia berusaha untuk menggoda manusia berbuat maksiat setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana orang bisa tertipu dengan ini? Tertipu oleh al-ghurur, sang penipu besar tadi, yang melalui godaan-godaan. Kemarin kan kamu subah Ramadan 30 hari 1 bulan penuh ibadah total. Ya sudah, tanggal 1, 2 terus sampai Syawal santai dululah. Pergi kemana gitu, ke tempat yang ada musik-musiknya, atau mungkin ke luar negeri atau tempat pariwisata yang sebenarnya tidak lepas dari maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini bisa menggugurkan pahala-pahala yang sudah dilakukannya. Sudah begitu semangat beribadah di bulan Ramadan, tapi kemudian setelah Ramadan seolah-olah selesai ibadah kepada Allah, selesai. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala Rabb dia di bulan Ramadan saja. Bi'sal qaum ma'arafu rabbahum illa Ramadan. Ini adalah sejelek-jelek manusia, sejelek kaum ya, seolah-olah hanya kenal Allah dengan beribadah kepada Allah dengan total ketika di bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan selesai sudah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Ulama lain menyampaikan bahwa di antara atau langkah-langkah syaitan itu yang pertama ingin menjerumuskan manusia ke dalam kekufuran, termasuk syirik dan juga nifaq. Ini perbuatan-perbuatan yang langsung akan mengeluarkan orang dari agama Islam. Kalau tidak berhasil, ini keterangan ulama yang lain. Kalau tadi yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, kalau tidak berhasil, maka menggodanya dari pintu bid'ah. Orang digoda, lakukanlah ini, lakukan itu, walaupun tidak ada dasarnya dalam syariat. Sekarang pertanyaannya Pak Bu, ketika orang berbuat bid'ah, ada tidak amalan sunnah yang disyariatkan yang semacam itu? Orang sholat yang tidak ada ajarannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada sholat sunnah? Tentunya ada. Jadi ketika orang berbuat bid'ah, di hakikatnya sedang meninggalkan sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ini sudah dicukupi oleh agama Islam ya. Semua yang ingin kita lakukan ta'abbud atau ibadah kepada Allah Azza wa Jalla itu sudah cukup. Sudah dicukupi. Mau ibadah apa? Dengan harta sudah ada caranya, dengan lisan sudah ada caranya, ibadah hati juga sudah ada caranya, dan ibadah-ibadah lain juga sudah ada caranya. Kalau kita mau melakukan ibadah semuanya, kita itu akan kesulitan sebenarnya, akan kekurangan waktu, akan kekurangan waktu, energi gitu ya. Karena yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali. Dan yang belum kita amalkan itu juga tidak sedikit. Sehingga ada perkataan dari Imam Ibnu Barak rahimahullah, inna fi sahih hadits la syughlan an saqimihi. Sungguh dalam hadis-hadis yang sahih ya, yang bicara tentang amal-amal saleh yang disyariatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada kesibukan sendiri kalau orang mau melakukannya semuanya, sehingga dia pun
Tidak ada waktu lagi mengamalkan hadis yang saqim, hadis yang bermasalah, entah itu dhaif apalagi palsu. Dari sebelum subuh sampai orang tidur lagi banyak sekali amalan sunnah. Kalau orang mengamalkannya nanti mungkin akan bertanya-tanya, terus kapan saya kerjanya kapan Pak kalau harus ini terus ya. Salat duha 8 rakaat. Kemudian baca Quran setiap hari 1 juz. Ya. Itu amalan-amalan yang mudah bagi orang yang dimudahkan. Tapi siapa di antara kita yang mengamalkannya? Nah, kalau memang itu amalan yang masih belum kita amalkan dengan baik, belum kita amalkan semuanya, kenapa orang itu melakukan bid'ah? Mengamalkan bid'ah buat apa? Mau salawat Ibrahimiyah sudah ada. Mau zikir sudah ada dari Nabi SAW. Dan begitu seterusnya. Kalau tidak berhasil dengan bid'ah ini, maka digoda untuk mengamalkan suatu amalan yang nilainya di bawah dibandingkan amalan yang lain. Jadi amalan itu Bapak Ibu rahimahullah taala, ada amalan yang keutamaannya lebih tinggi, ada yang di bawahnya, ada di bawahnya lagi. Nah, syaitan akan menggoda orang agar dia sibuk dengan amalan yang kualitasnya di bawah, yang keutamaannya di bawah. Maksud saya itu, di salat itu kan sebaik-baik amal. Wa alamu anna khaira amalikum shalah. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Orang mau salat kemudian digoda, sana baca Quran sajalah, zikir sajalah. Bukan diarahkan sana maksiat, tidak, tapi lakukanlah amalan yang keutamaannya di bawah dari sholat. Maka kita itu Bapak Ibu rahimahullah penting untuk tahu tingkatan-tingkatan amal ya. Apa amalan yang terbaik? Apa amalan yang pahalanya paling besar dibandingkan yang lain? Kemudian kita pilih amalan tersebut dan kita kerjakan. Kalau ini tidak berhasil, maka orang akan digoda untuk melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Sidik-sidik nyekel HP, sidik-sidik ngecek WA gitu kan, ada manfaatnya apa tidak Pak? Sebagian orang mengatakan itu setan gepeng gitu ya. Berapa banyak orang yang terpengaruh dengan keburukan smartphone itu ya. Kita tidak bicara masalah mudarat, bahaya-bahaya maksiat yang lain, tapi sekarang berapa banyak waktu seseorang yang sia-sia gara-gara dia sering pegang HP. Sidik-sidik pegang HP, sebentar-sebentar pegang HP, sebentar ngecek ini dan itu. Bahkan ada sebagian anak sekolah naik sepeda pun lihat HP. Kayak jadi uang paling penting saat dunia. Naik sepeda pun lihat HP, sampai seperti itu. Ini barang yang kecil yang bisa menjadi hal yang mempersulit hisab kita di akhirat nanti. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Maka majelis ini majelis untuk saling mengingatkan kita semua agar kita mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak untuk urusan akhirat ya untuk urusan dunia yang bermanfaat. Untuk urusan dunia yang bermanfaat. Lihat HP ya, cari kalau kerjaannya marketing ya cari promosi-promosi cara bagaimana melariskan dagangan. Kemudian ikhwan wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Allah Ta'ala sudah mengabarkan bahwa orang yang selamat dari godaan syaitan adalah al-mukhlasin, melalui firman Allah yang merupakan kelanjutan dari ayat tadi ketika iblis bersumpah, fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi saya betul-betul akan
menyesatkan mereka kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Ada dua qiraah di sini, mukhlas, mukhlasin dan mukhlisin. Kalau mukhlisin yaitu orang-orang yang akhlasu laka ta'at wa tauhid. Kata Imam Baghawi rahimahullah. Kecuali orang-orang yang ikhlas, yaitu orang yang mengikhlaskan ketaatannya kepadamu dan orang yang mengikhlaskan tauhid kepadamu. Berarti tauhid penting ya. Belajar tauhid, terus belajar tentang Allah Azza wa Jalla, tentang kebesaran Allah, tentang nikmat Allah, tentang sifat-sifat Allah Ta'ala. Yang kemudian orang mengambil kesimpulan memang Allah itu tidak berhak, tidak boleh dipersekutukan. Maka orang kemudian akan mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibaca mukhlasin yaitu orang-orang yang sudah terpilih oleh Allah Azza wa Jalla menjadi hamba-hamba yang berikhlas, yang ikhlas dalam ketaatan dan dalam tauhid. Maka cara selamat yang paling utama adalah menjadi orang yang ikhlas, berusaha kita ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, dan ini butuh ilmu tentang ikhlas. Butuh ilmu tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh ilmu tentang ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala. Kita lanjut ya, walaupun sudah ada suara tadi Mas ya. Walaupun syaitan itu disebut musuh yang nyata, punya cara yang banyak untuk menjerumuskan manusia, tapi Allah di ayat yang lain mengatakan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sungguh tipu daya syaitan itu dhaif, lemah ya, bagi orang yang tahu cara menghadapi syaitan. Dan alhamdulillah Allah Azza wa Jalla, demikian Nabi Muhammad SAW sudah memberikan cara-cara agar kita bisa selamat dari syaitan. Yang pertama, langsung memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan itu musuh yang nyata, beda dengan manusia yang memusuhi kita. Masih ada harapan untuk baik dengan kita. Dan kita pun boleh untuk berbuat baik kepada dia, untuk menarik hatinya. Tapi untuk syaitan tidak ada kompromi, tidak ada toleransi. Langsung mohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Qur'anul Karim ada 3 ayat yang kesimpulannya memerintahkan kita untuk langsung mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini musuh yang nyata sekali. Tidak boleh orang bermudah-mudahan atau mengabaikan syaitan ini. Tapi langsung hendaknya mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan dan juga dari kedatangannya kepada dirinya. Yang kedua adalah banyak-banyak zikrullah. Syaitan itu disebut al-waswasil khannas, yang punya bisikan-bisikan yang khannas, timbul dan tenggelam. Khannas itu yakhtafi, akan bersembunyi. Kapan itu bersembunyi? Kalau seorang hamba zikrullah. Nah, syaitan itu kalau ada adzan lari, Pak. Maka hati-hati, ada manusia ada adzan lari dari masjid, hati-hati. Kata Syekh Shalih Fauzan, hati-hati ini. Kayak setan ini. Ada adzan malah pergi, padahal sebelumnya ada di masjid. Syaitan lari dari adzan, lari dari iqamah. Artinya apa? Lari dari zikrullah. Demikian juga seorang hamba yang banyak-banyak zikrullah, dan kita itu diperintahkan Allah Azza wa Jalla untuk banyak-banyak zikrullah ya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Banyak-banyak zikrullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, seandainya ya manfaat zikrullah itu hanya menjaga orang dari syaitan, itu sudah cukup sebenarnya. Sudah cukup bagi kita untuk semangat untuk berzikrullah sebanyak-banyaknya. Seandainya cuma satu manfaatnya. Sementara zikrullah itu manfaatnya banyak. Beliau sebutkan banyak sekali manfaatnya. Tapi seandainya ya zikrullah itu manfaatnya hanya menyelamatkan seorang hamba dari bisikan syaitan, itu sudah cukup buat kita untuk faham betapa pentingnya kita banyak-banyak zikrullah.
Dzikrullah di sini dilakukan saat orang mau makan, saat orang mau masuk rumah, ya. Kemudian saat berhubungan dengan pasangan, masuk kamar mandi, ya. Dan yang jangan pernah dilupakan adalah zikir pagi dan sore. Agak banyak memang, tapi Pak Bu, demi kebaikan kita, demi keselamatan kita, dan juga demi pahala yang banyak insyaallah ta'ala. Mari kita baca kalau belum hafal. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan zikir pagi sore itu bagaikan ad-dir', baju besi yang nanti akan bisa menyelindungi orang dari godaan-godaan syaitan. Di situ banyak zikrullah, artinya orang akan jauh dari syaitan, dan ada juga pelindungan-pelindungan supaya selamat dari syaitan. Berikutnya mudawamatul amal, ya. Di antara tips supaya orang itu selamat dari godaan syaitan, hendaknya orang berusaha terus untuk rutin melakukan satu amalan, terus menerus, ajak terus menerus, ya. Jadi amalan semacam ini selain akan mendatangkan cinta Allah Azza wa Jalla, ya, juga akan membuat syaitan itu merasa malas menggoda orang tersebut, ya. Karena dia terlihat menjaga amalan itu terus. Memang akan digoda, tapi ternyata orang itu terus melakukan amal soleh tersebut. Maka akhirnya kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, malaka wa rafadaka, syaitan pun akhirnya bosan. Ini nggak bisa digoda lagi. Tapi kalau ada orang melakukan amal soleh ini satu hari kadang tidak, nah ini menjadi makanan empuk atau mangsa empuk bagi syaitan. Akan mudah digoda, ya. Ayyuhal hadirin rahimakumullah ta'ala. Ini yang disampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk memahami tentang petunjuk-petunjuknya, terutama dalam rangka melindungi diri kita dari godaan-godaan syaitan, dan semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari godaan-godaan dan was-was dari syaitan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Fa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tentunya masih banyak hal yang disampaikan ulama tentang tips dalam rangka selamat dari syaitan, tapi tentunya waktu yang singkat tidak bisa untuk menyampaikan semua itu. Tapi poin-poin tentang zikrullah itu sudah cukup buat kita untuk kalau kita mau mengamalkannya. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.